Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Julianto, mahasiswa semester 5, Prodi Penyuluh Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanian organik. Apa itu pertanian organik? Pertanian organik adalah pertanian yang tanpa zat-zat kimia tercampur dalam tanaman atau lahan tersebut, sehingga pertanian itu alami. Dalam sistem pertanian organik, hal yang pertama dilakukan adalah tidak menggunakan zat-zat kimia yang dibuat oleh pabrik. Zat-zat kimia itu adalah zat-zat yang sintesis yang banyak dibutuhkan oleh tanaman, seperti unsur N, PK, unsur makro dan mikro. Seperti pupuk kimia ini termasuk pupuk urea, nitrogen yang tidak boleh dilakukan dalam sistem pertanian organik. Dalam sistem pertanian organik, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam budidaya adalah: 1. Menggunakan benih berbahan sintetis atau bahan-bahan kimia yang sudah disertifikasi. Yang kedua, pupuk-pupuk kimia seperti unsur makro dan mikro, NPK, seperti yang saya bawa ini, pupuk urea yang mengandung unsur N. Yang ketiga, zat perangsang tumbuhan atau ZPT. Sistem pertanian organik adalah sistem yang menggunakan bahan-bahan alami, bahan-bahan organik, bahan-bahan yang dari alam yang mengandung unsur-unsur biologis tanah. Hal yang pertama dilakukan dalam budidaya tanaman organik adalah kita harus menyediakan pupuk atau aktivator yang dibutuhkan tanaman, seperti E4 ini, efektivitas mikroorganisme 4, dan benih atau bibit-bibit organik dari persemaian yang dilakukan dengan cara organik juga. Ini contoh dari bibit timun yang siap tanam. Bahan yang pertama dibutuhkan dalam sistem pertanian organik untuk praktek kali ini adalah E4. Apa itu E4? E4 adalah bakteri fermentasi dari bahan organik untuk menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. E4 ini mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus, mampu memfermentasi bahan organik di dalam tanah-tanah menjadi unsur-unsur organik dan meningkatkan kesuburan tanah. Kita membutuhkan 1 tutup botol saja untuk membuat pupuk organik padat yang dibutuhkan tanaman. Sesuai dengan petunjuk E4 tersebut, kita harus mengetahui petunjuk-petunjuk untuk penggunaan E4 tersebut. E4 ini sudah disertifikasi organik dan dijual di toko-toko pertanian. Selanjutnya, siram ke media tanam yang sudah dibuat. Media tanam tersebut berisi arang sekam, pupuk yang sudah matang, dan tanah, perbandingan 1:1:1. Setelah disiram, nunggu beberapa hari, sekitar 6 hari, baru bisa dibuat budidaya di pekarangan rumah. Kita lihat indikator-indikator yang terjadi pada media tanam yang sudah kita buat dengan E4. Munculnya larva kumbang pada media tanam. Ini akan merusak tanaman, menggerogoti akar. Ini metamorfosis sempurna yang akan terjadi, berubah menjadi kumbang. Ini ada cacing tanah, indikator kesuburan tanah. Ini ada kaki 1000, indikator kesuburan tanah juga. Hama yang kita buang adalah hama larva kumbang. Setelah kita kumpulkan media tanam, alat dan bahan seperti plastik polybag ukuran 40, bibit stroberi yang mau ditanam, media tanam sudah dicampur. Langkah pertama, kita isi polybag dengan media tanam. Setelah rata, kita tanam bibit stroberi tersebut ke polybag. Mari lihat.
Setelah selesai, kita pindahkan bibit stroberi ke polybag. Kita siram dengan takaran E4 satu tutup botol dengan 1 ember air sekitar 5 liter. Terus kita siramkan bibit. Baik, itulah tutorial menanam stroberi pada pertanian organik dengan sistem organik A4 atau aktivitas mikroorganisme 4. Itulah cara singkat sistem organik menanam stroberi di polybag. Dengan begitu kita bisa memanfaatkan air E4 tersebut ke tanaman lain, seperti kita siramkan ke tanaman bunga matahari, seperti kita siram ke tanaman seledri. Dengan sistem organik yang kita mulai, kita terapkan, kita kerjakan kepada petani-petani, indikator kesuburan tanah pun terlihat, indikator tanaman sehat pun terlihat. Dengan begitu kita juga tahu kelebihan pertanian organik dan kekurangan pertanian organik. Kelebihannya, tanaman itu sehat, bebas dari residu. Tanaman memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Perawatannya cukup mudah. Namun untuk kekurangan pertanian dengan sistem organik, kita membutuhkan banyak tenaga kerja untuk skala besar. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, kita harus bisa membuat pestisida nabati sendiri agar tidak menggunakan pestisida kimia saat mengendalikan hama penyakit. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.